Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi corona pada hari-hari sekarang ini. Baik, saya harapkan kalian masih semangat belajar dari rumah, belajar daring atau ya belajar online ya, sinau online. Oke, di video kali ini kita akan bicara tentang mata kuliah analisa struktur 4, di mana yang di video sebelumnya saya sampaikan analisa struktur 4 itu menjelaskan tentang metode matriks atau boleh saya sebut metode matriks ini adalah sedikit kecil bagian dari metode elemen hingga finite element method. Oke, kita lanjut masuk ke materi langsung saja. Kalau kemarin saya sampaikan di kuliah saya ini, di video yang akan saya upload, di AS4 atau metode matriks yang akan kita pelajari itu khusus untuk eh, sistem sistem struktur truss atau sistem struktur rangka batang, tapi hanya dua dimensi saja. Jadi struktur plane truss. Oke, contoh mungkin sebagai ilustrasi, mungkin sedikit saya gambarkan di sini. Ini adalah contoh kalau misal kita buat struktur truss. Jadi struktur truss ini secara umum ciri utamanya adalah memiliki geometri bentuk segitiga. Jadi itu secara umum, tapi secara khususnya kalau kemarin sudah saya sampaikan ada kuis beda frame sama truss. Saya kira ini sudah saya sampaikan waktu dulu di kuliah S3. Jadi yang jelas yang namanya truss itu hanya memiliki gaya aksial secara apa ya, secara primernya, secara utamanya hanya memikul di apa ya, didasarkan dari gaya-gaya aksial. Sedangkan ada gaya momen, ada gaya geser itu mungkin ada boleh jadinya ke gaya momen atau gaya geser bahkan, tapi itu direncanakan dia tidak dominan. Jadi boleh terjadi momen, boleh terjadi geser asal dia lebih kecil daripada bagian gaya aksialnya. Jadi yang utamanya adalah dia bisa menahan gaya aksial. Itu secara khususnya untuk sistem truss. Oke, sebelum saya lanjut, jadi ini ada bentuk truss. Eh, Mungkin saya sedikit jelaskan di metode elemen hingga atau metode matriks itu ada sedikit istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Jadi yang pertama ada istilah koordinat. Jadi koordinat itu sebenarnya ada dua. Mungkin kalian sudah tahu dan kemarin juga saya kira sudah saya sampaikan. Untuk koordinat itu mengikuti teorema tangan kanan. Saya harap kalian sudah bisa mengikuti. Jadi arah X, Y, Z itu mengikuti dari arah sumbu tangan kanan jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kalau di sini adalah arah X, maka arah atas kalau kita pakai arah Y ya, jadi arah atasnya adalah eh, oke, atasnya adalah arah sumbu Y. Jadi seperti itu. Jadi karena kita main di dua dimensi hanya ada X dan Y saja. Kadang juga kalau kalian main di program SAP 2000 atau etap arah atasnya biasanya memang menggunakan arah Z. Tapi kita belajar manual, kita pakainya arah X dan arah Y. Jadi koordinat, ini saya tuliskan sebentar, itu ada dua. Jadi ada koordinat global, mungkin kemarin juga di Pak Sumerin sudah disampaikan juga, ada koordinat global, ada koordinat lokal. Jadi koordinat global itu adalah arah koordinat yang dipakai sebagai acuan satu struktur secara umum. Jadi misal saya punya truss seperti ini truss, truss yang sudah saya gambarkan tadi. Kalau kita pakai acuannya adalah sumbu yang hitam ini, hitam XY ini, itu adalah koordinat XY yang kita jadikan sebagai acuan. Artinya misal di sini arahnya misal ini 1 meter, 1 meter, misal ya 1 meter. Artinya arah panjang dari truss ini panjangnya adalah 3 meter searah sumbu X global. Jadi XY ini yang sudah saya tulis di sebelah kiri itu adalah koordinat global. Artinya dia dijadikan acuan satu struktur secara keseluruhan. Kemudian ada satu lagi koordinat lokal. Itu adalah koordinat lokal itu kalau kita meninjau dari satu elemen secara terpisah. Misal saya mau punya elemen di sini, kelihatan ya. Jadi ada warna merah di sini. Mungkin saya agak beri tebal. Jadi merah itu, misal di situ
koordinat lokal ini dari satu elemen miring jadi pengaku miring. Misal saya beri, kalau kemarin saya ingatkan lagi yang namanya one dimensional element, dia dibatasi oleh dua join. Jadi elemen ini kita beri nama joinnya, join I dan join J. Di mana elemen ini dia mengikuti koordinat lokal, jadi koordinatnya baru. Jadi arah sumbunya dari I ke J itu kita berikan koordinat X kecil, kemudian tegak lurusnya dia arahnya adalah arah Y kecil. Jadi kalau khusus di video saya yang namanya koordinat global, saya usahakan atau saya biasakan dia menggunakan notasi kapital, huruf X besar, Y besar, atau mungkin Z besar. Kalau masuk ke koordinat lokal, dia kita berikan istilah X kecil atau huruf kecil ya. Jadi X kecil dan Y kecil. Nanti untuk join juga sama, jadi mungkin ada I besar, ada J besar, I kecil, dan J kecil. Nanti coba kita masuk ke sana juga. Jadi itu ada koordinat global, koordinat lokal. Jadi koordinat lokal itu adalah koordinat yang dijadikan acuan khusus untuk satu elemen tertentu. Artinya koordinat lokal ini dia arahnya bisa berbeda-beda. Misal kita mau elemen yang biru, kita buat baru, misal di sini elemen ini. Misal ini joinnya adalah join I dan J. Jadi mungkin ini juga saya sampaikan juga, join I itu adalah join awal dimulainya suatu elemen, dan join J itu adalah akhir dari tujuan elemen. Jadi kalau kita mau menggambarkan pasti dari ujung satu ke ujung lain, misal ujung satu dan ke ujung lain, misal awalnya dari sini, kita tarik ke arah kanan, misal, maka di sini adalah join I yang akhirnya itu adalah join J. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi awalnya misal kalian tulis dari sini, kemudian kalian tarik ke arah kiri, maka ini adalah I, yang paling kanan ini adalah J. Ini saya harap ini masih udah bisa dipahami. Oke, kita kembali lagi ke elemen yang ada di sistem truss di sini. Maka dari join I ke arah join J itu adalah arahnya adalah arah X, sumbu X, X kecil, X lokal, kemudian arah tegak lurusnya itu kita asumsikan ini adalah arah Y. Jadi seperti itu. Jadi sekarang ada elemen merah, ada elemen biru, maka arah sumbu lokalnya atau koordinat lokal dia berbeda-beda. Tapi arah koordinat globalnya dia sama, yaitu masih menggunakan yang X besar dan X kecil. Oke, itu untuk koordinat global dan koordinat lokal. Sekarang kalau kita mau sebenarnya nanti ada yang namanya istilah baru. Mungkin kemarin juga sekarang nggak istilah baru ya, karena harusnya sudah dijelaskan Pak Sumirin. Ada yang namanya DOF atau Degree of Freedom atau derajat kebebasan. Untuk penjelasannya mungkin saya akan breakdown sedikit di elemen merah itu. Jadi kita tulis atau kita gambar ulang di bagian bawah. Misal elemen kita buat lebih detail. Jadi elemen merah saya buat arahnya berubah menjadi arah horizontal, walaupun nanti jadi asal nanti arah koordinatnya kita samakan saja. Jadi misal di sini ada koordinat lokalnya arah X dan arah Y. Jadi awalnya dia miring, kita ubah menjadi kita putar menjadi dia lebih vertikal dan tegak lurus, horizontal dan vertikal. Kemudian join-nya di sini ada join I, sebelah kanan ada join J. Mungkin saya taruh di sedikit agak ke bawah. Nah, kemudian yang namanya degree of freedom ini adalah secara sederhana ya, jadi bisa disebut sebagai arah dari gaya, jadi arah gaya dan arah deformasi. Jadi degree of freedom adalah arah gaya dan arah deformasi. Jadi untuk degree of freedom ini mungkin perbedaan akan muncul jika kita meninjau sistem struktur yang berbeda. Jadi degree of freedom antara truss dan frame atau portal itu akan berbeda, atau mungkin nanti berbeda juga dengan misal kemarin saya sampaikan ada struktur plat, ada struktur plane, ada struktur shell. Jadi itu akan berbeda. Apalagi kalau truss-nya ada truss 2 dimensi, ada truss 3 dimensi itu juga akan
menjadi sesuatu yang berbeda. Kemudian karena kita masih belajar di sini yang tadi saya sampaikan di awal, kita masih belajar tentang truss dua dimensi atau plane truss atau rangka batang dua dimensi. Maka degree of freedom jadi degree of freedom ini hanya muncul di join ya, jadi hanya muncul di join. Kalau di sini ada join I, ada join J, maka degree of freedom adalah arah deformasi join atau arah gaya pada join atau arah ya entah itu gaya reaksi atau gaya internal maupun gaya eksternal. Jadi kalau kita menggambar di sini untuk degree of freedom join I di arahnya arah vertikal dan arah horizontal karena truss ya dia hanya bisa bergerak arah atas atau ke samping ya. Untuk J juga sama, arahnya arah vertikal dan arah horizontal, tergantung dari arah apa ini namanya koordinat lokalnya. Kemudian tadi saya sampaikan ada degree of freedom, ada deformasi atau arah deformasi. Jadi arah deformasi ini biasa saya berikan simbol U kecil untuk atau U kecil itu artinya nanti ada U kecil, ada U besar, itu tergantung dari koordinat. Karena kita masih main di koordinat lokal, maka saya kasih istilah U-nya adalah huruf U kecil. Jadi nanti ini adalah U kecil, mungkin U besarnya saya buat kayak seperti kira-kira seperti itu. Jadi U kecil dan U besar. Kita kembali lagi ke sini. Jadi deformasi arah horizontal itu biasa saya berikan notasi U kecil. Kemudian deformasi vertikal biasa saya berikan istilah notasi V kecil. Jadi ada perbedaan, ada U kecil, ada V kecil. Ini mungkin di Pak Sumirin mungkin ada istilah berbeda, tapi kita mungkin fokus di sini saja. Jadi kita kembali lagi kita istilahnya breakdown lagi, kita mulai dari awal, kita buat istilah yang baru. Jadi ada deformasi U, ada deformasi V. U ya deformasi horizontal, V itu adalah deformasi vertikal. Kemudian karena yang saya tuliskan ini adalah untuk degree of freedom join I, maka di sini saya berikan notasi UI dan VI. Jadi UI dan VI itu adalah deformasi pada join I. Kemudian untuk gaya-gaya, jadi gaya eksternal ataupun gaya internal, itu biasa saya berikan notasi F. Di F-nya F kecil juga. F dan untuk jadi F itu adalah untuk gaya arah horizontal, kemudian untuk gaya arah vertikalnya saya berikan notasi G. Jadi ada FI, ada GI. Untuk join J juga sama, ada UJ dan VJ, kemudian FJ dan GJ. Ini adalah untuk notasi degree of freedom masing-masing join. Jadi joinnya hanya I dan J ya, karena nanti untuk membedakan kalau misalnya kalian belajar metode elemen hingga ada elemen yang dua dimensi itu, jadi ada yang 3 join jadi IJK dan mungkin kalau yang 4 join dibatasi 4 join elemen segi 4 IJKL. Jadi kita kita asumsinya hanya ada 2 join I dan J saja. Ini untuk secara umumnya. Sekarang tadi sudah saya sampaikan ya, ada koordinat global, ada koordinat lokal, kemudian ada degree of freedom. Sekarang kita mau ini masih yang saya sampaikan ini masih basic, ilmu basic ya, jadi masih belum masuk ke contoh soal. Nanti kalau kalian merasa video ini terlalu panjang, bisa kalian langsung download di kolom komentar. Nanti saya buatkan file PDF-nya. Nanti yang saya sampaikan di video ini itu sama seperti yang saya tuliskan di file Word nanti. Walaupun nanti belum saya buat, nanti coba saya buatkan. Karena ini memang agak panjang, ada tiga halaman. Ini saya harap ini nggak sampai 1 jam video ini. Oke, tapi jangan lupa nanti di video ini juga akan saya berikan kuis dan kalian harus mengerjakan kuis itu entah itu nanti saya sampaikan kalian harus tulis di WhatsApp group atau kalian harus kirim email di email saya. Oke, lanjut. Kita mau menyusun di sini matriks kekakuan elemen. Jadi matriks kekakuan elemen. Oke, sebelum masuk ke sana, mungkin saya sedikit tulis di sini sebagai keterangan saja. Jadi ada U
Ini ada displacement di arah aksial. Jadi lebih spesifiknya arah aksial ya, atau arah memanjang batang. Kemudian ada V, ini adalah displacement di arah tegak lurus, Kemudian ada F, ini juga tadi sudah saya sampaikan, ini ada gaya aksial. Kemudian untuk G ini adalah gaya tegak lurus. Tegak lurus sumbu batang. Jadi G itu bisa kita sebut, kalau di sini keterangannya gaya tegak lurus sumbu batang, atau mungkin bisa kita sebut sebagai gaya geser atau gaya lintang ya. Jadi yang namanya gaya geser atau gaya lintang itu ya gaya yang arahnya tegak lurus sumbu batang. Oke, itu untuk penjelasannya. Nanti kalian bisa cek juga di file MS Word yang akan nanti saya buatkan. Oke, kita masuk ke penyusunan matriks kekakuan batang. Jadi kita harus tinjau dari 4 kondisi. Jadi ada kondisi pertama. Jadi batang diberi beban tekan. Jadi yang pertama adalah batang kalau kita beri beban tekan itu bentuknya seperti apa? Oke, oh ya sebelumnya masih kurang ya, sedikit ada yang kurang. Jadi di sini kita harus nilai properties dari elemen ini, elemen IJ ini yang dibatasi oleh titik I dan J. Ini ada elemen atau properties E dan A itu yang kita butuhkan. Kemudian juga kita butuh di sini ada L atau panjang batang. Jadi ada EA, E itu modulus elastisitas, tergantung dari jenis materialnya. A itu adalah untuk jenis penampangnya. Jadi ini nggak ada I, artinya bentuk penampang itu nggak masalah. Entah itu bentuknya segi 4 atau mungkin lingkaran atau bentuk yang lain. Asal luas penampangnya sama, maka itu nanti untuk analisa struktur itu akan sama. Jadi untuk analisa struktur nggak ada pengaruh I, entah bentuknya itu jadi bentuknya asal pun nggak masalah, asal A-nya sama. Itu saja tambahan sebelum masuk ke sini lagi. Oke, maaf ini agak loncat-loncat, nggak apa-apa ya. Jadi di sini kondisi pertama jika batang diberikan beban tekan, mungkin sedikit saya berikan warna yang berbeda. Jadi ini sama, jadi elemen yang tadi kita berikan beban tekan. Ini ada I, ini ada J. Karena arah bebannya adalah beban apa ini? Beban aksial ya. Jadi maka ini maksudnya adalah F. Di sini ada FI, ini ada FJ. Jadi jika kalau misalnya ada suatu batang diberikan beban tekan, maka pasti akan muncul yang namanya perpendekan elemen. Jadi misal awalnya I-nya full ya, kemudian dia akan memendek, misal awalnya dari awal paling ujung kiri, jadi dia memendek ke arah kanan. Atau misal di join J juga hampir mirip seperti itu, yang awalnya mungkin J yang di sebelah kanan, ketika diberikan tekanan, maka ada kemungkinan juga J bergeser ke arah kiri. Jadi tapi untuk skema di sini saya berikan seperti ini saja. Jadi J-nya tetap, yang berubah hanya I-nya saja. Tapi itu nggak masalah, I dan J itu sama. Jika diberikan beban pasti dia akan terjadi pemendekan elemen. Kemudian di sini ada deformasi di sini. Tadi deformasi arah horizontal itu atau arah aksial itu simbolnya adalah UI untuk join I. Nanti ada deformasi titik J juga ada UJ. Kemudian di sini kita berikan oh ya di sini. Kalau ada deformasi arah I, nanti kita bisa menghitung nilai FI berdasarkan dari properties tadi ada modulus elastisitas, ada luas penampang. Nilainya adalah AE dibagi dengan L. Karena di arahnya ke kanan, kita asumsinya adalah positif. Kemudian FJ nilainya juga sama, AE per L. Karena dia arahnya ke kiri, maka dia kita berikan angka negatif.
negatif AE per L untuk nilai dari FG. Kemudian dari skema ini kita bisa tuliskan nilai FI, oke, sama dengan AE per L dikali dengan UI, kemudian 0 kali VI karena deformasi vertikalnya dia nggak ada, atau deformasi tegak lurusnya nggak ada, kemudian dikurangi di sini FJ ya, jadi AE per L dikali dengan UJ, kemudian plus 0 kali VJ. Jadi ini adalah untuk persamaan dari skema yang kondisi pertama. Oke, kemudian kita masuk ke kondisi yang kedua. Kondisi kedua apabila join I mengalami deformasi vertikal. Jadi ini asumsi kondisi kedua apabila join I mengalami deformasi ya, deformasi tegak lurus. Jadi mungkin yang awalnya saya gambarkan merah dulu, seperti ini. Ini I, ini J, kemudian dia entah ada gaya tegak lurus atau ya tegak lurus ya, dia berubah menjadi seperti ini. J-nya sama, ini dia berubah dari awalnya mungkin di bawah, dia berubah bergeser ke arah atas. Ini kita sebut sebagai VI. Kemudian ingat di sistem truss yang gaya internalnya atau gaya dalamnya itu hanya ada gaya aksial, sedangkan gaya tegak lurus, gaya momen itu kita asumsinya adalah 0. Walaupun nanti kenyataan di lapangan tetap ada, tapi untuk secara teoritis tidak ada gaya momen dan gaya vertikal atau gaya geser. Artinya kondisi kedua itu nggak akan mungkin terjadi. Artinya walaupun kita tuliskan saja, tapi nggak akan mungkin terjadi adanya nilai G atau nilai G itu sama dengan 0. Jadi GI sama dengan 0, GJ juga sama dengan 0 karena nggak akan mungkin muncul gaya geser, gaya tegak lurus. Tetap kita tuliskan. Jadi skema yang kedua, skema kondisi yang kedua, nilai GI-nya kita jabarkan saja. Jadi di sini adalah 0 karena nilainya 0 ya. 0 UI plus 0 kali VI plus 0 juga untuk join J, UJ, dan 0 VJ. Itu untuk kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, jadi kondisi yang ketiga, jika ini kita hampir mirip seperti kondisi yang satu. Kalau kondisi satu, batang diberi beban tekan. Sekarang kondisi yang ketiga, batang diberikan beban tarik. Jadi kita mulai lagi. Di sini ada join atau satu elemen tadi. Jadi ini I, ini J, dia diberikan gaya-gaya tarik. Seperti itu. Jadi gayanya masih sama menggunakan simbol F, FI, dan FG. Kemudian deformasi yang terjadi dia akan berubah menjadi lebih panjang. Jadi kita coba mulai lagi ke join J ya. Jadi join I sekarang gantian untuk join J. Jadi di sini ada UJ. Kemudian skema kondisi yang ketiga kita bisa rumuskan persamaan matematisnya. Oh ya di sini sama ya. Jadi AE per L rumusnya juga sama AE per L. Bedanya yang join FJ itu karena arahnya ke kanan dia positif. Di FI karena arah gayanya arahnya ke kiri maka dia di sini angkanya negatif. Maka di sini kita bisa tuliskan nilai FJ negatif AE per L dikali dengan UI
kemudian plus 0 kali VI, kemudian ditambah AE per L kali UI plus 0 kali, oh ini C ya, UJ ditambah 0 dikali VJ. Ini yang kondisi yang ketiga. Kemudian kondisi terakhir, kondisi 4, ini hampir sama dengan kondisi yang kedua. Di kondisi keempat, jika join J mengalami deformasi tegak lurus. Jadi sama seperti yang tadi saya sampaikan, ada I, ada J, misal ya ini join J-nya berubah menjadi ke arah ke atas, walaupun itu secara teoritis karena ini masuk di truss itu nggak mungkin, maka nilai GI-nya sama dengan 0, GJ-nya juga sama dengan 0, baik GI dan GJ sama dengan 0, artinya untuk persamaan GJ dia 0 UI plus 0 VI plus 0 UJ plus 0 VC. Jadi ada 4 yang sudah kita tuliskan masing-masing formulanya. Kita bisa zoom out. Bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Semoga kelihatan. Oke, sekarang dari 4 ini, jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Kita gabungkan menjadi 1. Atau mungkin saya tuliskan ulang. Kita zoom lagi. Atau bisa nggak kita copy saja ya. Kita copy saja biar lebih cepat. Ini copy. Saya mau taruh di sini. Paste. Oke, bisa. Kemudian ini G. Oke. Taruh lagi di sini. Paste. Oke, bisa. Yang ketiga. Dan yang kondisi yang keempat. I dan paste. Ya, sedikit nggak masalah. Kemudian dari skema persamaan, di sini ada skema persamaan linear, artinya ya linear ya, karena kita masih mainnya adalah di sistem matriks, maka kita ubah persamaan linear yang ada di situ menjadi persamaan matriks. Caranya seperti ini, kita tuliskan dulu apa ini namanya, apa istilahnya ya, persamaannya ya, jadi persamaan awalnya, jadi di situ ada FI, GI, FJ, dan GJ kita tuliskan, jadi ada FI, ada GI, FJ, dan GJ. Jadi kita tuliskan, kemudian kita berikan, di situ ada notasi matriks. Jadi di sini saya berikan notasi kurung ya, kurungnya kurung khusus, kurung kurawal. Jadi biasanya untuk matriks yang matriks kolom seperti ini, jadi hanya satu kolom saja, maka saya berikan simbol, sering saya gunakan simbol ini, apa namanya, kurung kurawal. Nanti untuk kurung siku atau benar ya, tanda kurung siku nanti untuk matriks yang jumlahnya memiliki baris banyak dan kolom yang banyak. Entah itu 2 kali 3, 2 kali 2, atau ya yang jelas dia bukan termasuk kolom atau matriks kolom ya. Oke, langsung saja bisa di-skip. Oke, kemudian di sini ada satu penghubung, nanti kita isikan bareng-bareng. Kemudian di sini ada UI, jadi di sini kita tuliskan variabel-variabel yang muncul di sini. Ada UI, VI, UJ, dan VJ. Ini juga sama UI, VJ, UI, VI, UJ, dan VJ ini juga sama. Ini juga sama, semuanya sama. Kita buat UI, kemudian VI, UJ, dan VJ. Ini tandanya kurung kurawal. Kemudian kita masukkan satu persatu untuk bagian di sini.
Jadi yang pertama baris FI, jadi kita masuk ke baris persamaan yang pertama. Itu untuk UI, di sini ada UI, maka UI itu kalau kita lihat di matriks di sini, itu ada di baris pertama, maka nilai AE per L di sini kita taruh di kolom pertama. Jadi di sini nilainya adalah AE per L. Kemudian kita lihat variabel selanjutnya adalah variabel VI. VI itu kalau di sini kita lihat ada di kolom kedua, maka kita taruh nilai konstanta ini di kolom kedua. Dan seterusnya untuk UJ dia baris ketiga, maka nilai angka ini kita taruh di kolom ketiga negatif AE per L. Dan seterusnya untuk GI karena nilainya 0 semua, kebalik-balik nggak akan masalah. Kemudian FC ini harus hati-hati. Kita ulangi cara dari awal tadi. Yang pertama adalah negatif AE per L. Ini 0, ini AE per L. 0. Saya kira udah dan ini 0, 0, 0, dan 0. Ini adalah sekarang kita sudah dapatkan tadi yang kita tuliskan matriks kekakuan elemen untuk sistem rangka truss 2 dimensi. Jadi di sini ada mungkin saya sedikit sederhanakan, kita sederhanakan. Jadi untuk ada FI, GI, FJ, dan GJ kita berikan satu simbol. Di sini adalah FE. Jadi cuma satu saja seperti ini. FE itu apa? Ya tinggal seperti ini ya. FI, GI, FJ, dan GJ. Kemudian sama dengan apa namanya matriks berapa ini? Ini ukurannya saya tuliskan dulu ya. Ini 4 kali 1. Baris kali kolom. Ingat kalau kemarin baris kali kolom di sini 4 kali 4. Jadi matriks yang ukurannya 4 kali 4 ini kita berikan simbol notasi K L elemen. Atau mungkin nanti ada suatu istilah baru nanti saya akan sampaikan juga. Kemudian yang paling kanan ini adalah kita berikan simbol notasi U kecil E. Jadi notasi tanda kurungnya juga sama. Jadi yang sebelah kiri karena matriks kolom maka kurungnya kurung kurawal, kemudian yang tengah ini adalah kurung siku, yang sebelah kanan juga kurung kurawal. Kemudian ini kita definisikan di sini adalah vektor gaya. Jadi vektor gaya tapi pada koordinat lokal. Kemudian di sini adalah matriks kekakuan elemen yang tadi kita sudah pelan-pelan caranya mencari. Matriks kekakuan elemen untuk sistem truss 2 dimensi pada koordinat lokal juga. Kemudian yang terakhir di sini ada vektor displacement. Ya, seperti tulisannya. Vektor displacement pada koordinat lokal. Jadi ada vektor gaya, kemudian ada matriks kekakuan elemen, ada juga vektor displacement F sama dengan K dikali dengan U. Secara ini K ya, ini terlalu besar. KL. Ya terserah, ya yang jelas biasanya nanti akan muncul ada K, KS, KG. Nanti biasanya yang jelas untuk matriks kekakuan elemen koordinat lokal itu simbolnya adalah K kecil. Jadi nanti saya harap jangan bingung. Yang jelas yang kalian pegang itu huruf depannya saja. Jadi ada K kecil, ada K besar, ada F kecil, dan F besar. Atau bahkan U kecil, U besar. Yang nggak ada mungkin V itu kita nggak akan pakai. Atau G itu kita nggak akan pakai. Kita pakai nanti kalau kita breakdown. Jadi mungkin di sini di atas ini ada F, ada G, tapi untuk
penyederhanaan kita gunakan simbol F sama U saja. Jadi F, K, dan U. Itu untuk matriks kekakuan elemen. Sekarang kita lanjut bahasan kita. Saya ngerti ini udah berapa jam? Mungkin hampir udah setengah jam lebih ya. Nggak apa-apa, kita lanjut saja sekalian. Jadi yang selanjutnya, saya mau taruh di bawah. Kita masuk ke transformasi koordinat. Jadi tadi saya sebutkan ada koordinat global, ada koordinat lokal, maka mau nggak mau kita harus tahu caranya mengubah dari susunan koordinat global ke koordinat lokal ataupun sebaliknya dari lokal ke global. Mungkin prinsip-prinsip yang perlu kalian ketahui. Jadi ini kita masih bicara prinsip. Jadi kalau saya paham juga karena ini masih bicara tentang matematis. Mungkin ada beberapa kalian yang bosan, ya silakan bosan, nggak masalah, itu manusiawi. Jadi boleh kalian skip langsung lihat file Word. Tapi jangan lupa nanti mungkin 10 menit lagi saya nggak ngerti. Mungkin setelah ini saya berikan kuis. Jadi kalian harus kerjakan juga. Jadi yang paling nggak saya harapkan ada 1 atau 2 yang masih bisa bertahan menonton video ini. Oke, nggak apa ya. Oke, sekarang kita masuk ke transformasi koordinat. Saya mau buat satu ini koordinat global. Ini puasa ya, semoga menjadi amal ibadah kita semuanya. Oke. Ada koordinat X, ada koordinat Y. Jadi saya sampaikan tadi koordinat global cirinya adalah kalau kita buat notasinya adalah notasi huruf kapital. Jadi ada koordinat sumbu X, ada sumbu Y untuk koordinat global. Kemudian mungkin saya berikan di sini. Misal saya punya saya buat di sini ya. Ini misal saya punya di sini adalah join I. Kelihatan nggak ya? Mungkin jangan kuning ya. Oke, kita pakai biru dulu deh. Kita pakai biru dulu. Misal di sini kita buat besar. Ini join I. Join I. Jadi kalau join I kita tarik ke arah sumbu X dan sumbu Y, kita tarik tegak lurus. Kira-kira seperti itu. Maka di sini ini adalah kita sebut sebagai, kita tulis semang ya. Jadi di sini untuk arah sumbu X itu adalah UI. Jadi U-nya adalah U huruf besar, deformasi arah horizontal. Kemudian arah vertikalnya atau arah sumbu Y-nya itu adalah VI atau deformasi arah vertikal ya, tegak lurus. Ini kalau kita tinjauannya adalah join I ya, join I. Kemudian semisal kuning nggak kelihatan jelas, saya berikan apa ya? Mungkin oranye ya. Semoga jelas. Jadi dari merah kita ubah menjadi menjadi oranye ya. Jadi misal ini maksudnya apa? Jadi maksudnya yang awalnya koordinat merah kita putar menjadi koordinat baru. Koordinat oranye di sini koordinatnya adalah misal ini koordinat lokal. Jadi X kecil, Y kecil. Jadi kita putar dari awalnya dia di sini. Kita putar menjadi ke arah sana. Atau mungkin kita putar ke sana ya. Jadi kita putar, misal kita putar sesuai sudut alfa. Misal sudutnya adalah sudut alfa. I-nya posisi join I itu sama. Besarnya sama, besarnya vektornya sama. Artinya yang berubah hanya koordinatnya saja. Jadi seakan-akan misal saya lihat di kamera di sini. Misal saya lihat tegak lurus seperti ini, kemudian saya bergeser, ada sedikit pergeseran sudut. Yang awalnya tegak lurus seperti ini, saya melihat dari kamera, melihat kalian, kemudian saya bergeser ke arah kanan sedikit, maka akan posisi kalian atau posisi kameranya sama, tapi sekarang yang berbeda adalah posisi sudut pandang.
Nah, itu adalah yang namanya perbedaan koordinat, sistem koordinat. Jadi ada sistem koordinat global yang merah, kemudian berubah menjadi sistem koordinat lokal yang warnanya oranye. Jadi perubahannya sesuai sudut alfa misal. Alfanya berapa itu terserah, nanti bisa kita berikan angka 0 derajat. Kalau 0 derajat dia nggak akan berubah ya. Jadi mungkin 1 derajat atau bahkan sampai 360 derajat, atau kalau 360 derajat juga sama, mungkin 359 derajat. Jadi posisi I-nya sama, posisi join-nya sama, tapi yang berbeda hanya sudut pandangnya saja. Jadi karena yang berbeda adalah sudut pandang, maka join I karena dia posisinya sama, bisa kita tarik ke arah koordinat yang baru, arah sumbu yang baru secara tegak lurus. Kira-kira tegak lurusnya, oke seperti ini. Ini kira-kira tegak lurus. Kalau kita tarik ke arah sumbu X lokal, kemudian atau kita nggak bicara global lokal ya, yang jelas sumbu yang baru. Kemudian kalau kita tarik ke arah sumbu X, mungkin ya kira-kira tegak lurusnya dia di sini ya. Itu untuk sumbu Y yang baru. Mungkin kemudian saya berikan hijau. Dari awalnya U besar I dan V besar I, dia berubah menjadi di sini ada U kecil I, dan di sini ada U atau V kecil I. Jadi yang awalnya kecil ya, yang atau yang besarannya atau UI ya, UI besar yang warna biru, yang awalnya hanya segini saja, sekarang dia berubah memanjang seperti ini akibat adanya pergantian sudut pandang koordinat. Atau yang awalnya V-nya yang awalnya besar, kemudian karena ada perbedaan sudut pandang dia menjadi mengecil seperti itu. Itu nggak masalah. Yang jelas, yang penting asal I-nya sama, kemudian mau dilihat dari sudut pandang manapun, itu masih boleh secara matematis. Oke. Kemudian di sini ada sudut A, sudut alfa. Artinya sudut alfa itu ada di sini, mungkin saya tuliskan di sini. Kalau di sini sudut alfa, maka pasti di sini akan muncul sudut alfa juga yang nilainya sama. Ini mungkin apa ya, sudut berseberangan atau apa ya? Ya mungkin di waktu SMA yang masih ingat. Saya nggak hafal karena udah lama ya. Mungkin sudut berseberangan atau sudut yang apa namanya? Ya silakan kalian cek sendiri ya. Artinya sudutnya sama antara yang di sini dengan yang ada di sini. Itu sama. Kemudian dari skema yang sudah saya tuliskan di situ, di situ ada nilai UI kecil, ada VI kecil. Bisa sedikit zoom out biar kelihatan. Taruh samping aja karena layarnya nggak cukup kalau kita taruh ke bawah. Oke, kita mulai dari UI dulu, UI kecil. Jadi nilai UI itu atau U kecil ya, nilainya adalah U besar. Saya tuliskan lebih ekstrim saja. Jadi U besar dikali cos, cosnya adalah cos alfa ditambah dengan V kali cos alfa. Itu untuk UI. Kemudian sekarang untuk VI, kita rumusnya adalah negatif UI cos alfa plus, bukan cos ya, kita pakainya sin. Yang kedua pakainya sin, di plus VI, ini masih cos, apa benar? Ini sin, yang di sini sin. Oke, saya ulangi ya, untuk UI adalah U kecil sama dengan U besar cos alfa plus V sin alfa. Kemudian untuk UJ, untuk J-nya, jadi ada UJ, sini ada apa di situ? UJ cos alfa plus VJ cos alfa. Kemudian ada VJ. VJ-nya sama dengan UJ negatif. Negatifnya negatif sin alfa. B plus VJ. Oke, ini juga salah. Ini harusnya sin. Saya ulangi ya. Ini tadi mungkin agak membingungkan sedikit. Jadi U kecil sama dengan sama ya. U kecil sama dengan U besar kali cos, V besar kali sin. U kali cos, V kali sin. Kemudian untuk VJ
atau ini V ya. Benar, udah benar. Jadi VJ sama dengan U besar kali sin, negatif U besar kali sin ditambah V besar kali cos alfa. Ini untuk notasi atau persamaan linearnya. Sekarang kita ubah menjadi persamaan matriks. Mungkin caranya untuk lebih mudahnya mungkin di sini kita coba geser. Di situ ada untuk yang UJ dan VJ kita mungkin geser, bisa nggak ya? Oh, bisa kita geser ke arah sini. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, untuk UJ itu kita lihat untuk UI dan VI nilainya adalah dikali dengan 0. Ini juga dikali dengan 0. VI ini juga dikali dengan 0. Untuk UJ itu juga tinggal ditambah ya. Di sini ada UJ dikali 0, ada VJ dikali dengan 0, ini ada UJ kali 0, tambah VJ dikali 0. Artinya sama, jadi ya yang awalnya yang tadi, dengan yang skema yang baru, itu sekarang lebih mudah. Artinya akan lebih mudah kalau kita buat persamaan matriks menggunakan susunan yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba bareng-bareng. Kita ubah menjadi yang awalnya persamaan linear, kita ubah menjadi persamaan matriks. Awalnya kita tulis ada UI, ada VI, ada UJ, dan VJ ini masih huruf kecil. Kemudian ada nanti, mungkin saya sedikit tarik ke atas karena susah sekali nulisnya. Jadi ada seperti ini, ada perantaranya nanti, kita buat seperti agak lebih besar. Kemudian di bagian sebelah kanan itu ada UI besar, ada U besar I, ada ini ya, V besar I, ada U besar J, dan V besar J. J-nya saya kasih lingkaran seperti ini biar nggak bingung. Oke, kemudian kita tuliskan angka-angka yang sudah diketahui. Di sini ada cos, sin, 0 dan 0 kita tuliskan. Jadi ada cos alfa, ini untuk baris pertama. Kemudian sin alfa, ini 0, kemudian 0, baris kedua ada negatif sin alfa. Kemudian cos alfa, ini 0. Kemudian yang bawah, baris ketiga ada 0 dulu. 0, 0, kemudian cos, kemudian sin alfa. Kemudian untuk VJ itu atau baris keempat 0, 0 ini ya, 0, 0, sin, dan negatif sin dan cos. Biar nggak ada yang terlewat. Oke, udah benar. Jadi ini adalah mungkin sedikit saya buat lebih notasi sederhana seperti yang tadi di awal ya, persamaan kekakuan elemen. Jadi disederhanakan. Ada U kecil ya, U elemen. Kemudian di sini untuk matriks 4 kali 4 di sini. Ini ada 4 kali 1. 4 kali 1 juga. Untuk matriks yang ada cos alfa, sin alfa, dan seterusnya itu kita sebut sebagai matriks T elemen. Ukurannya 4 kali 4, kemudian dikali dengan U besar. Jadi U kecil sama dengan T dikali dengan U. Jadi di sini kalau kita deskripsikan, ini adalah vektor displacement, sama ya, pada koordinat lokal. Kemudian ini adalah matriks transformasi, tadi sesuai judul ya, tadi ada judulnya adalah transformasi koordinat, di sini adalah matriks transformasi.
Kemudian yang ini adalah vektor displacement pada koordinat global. Oke, kita sudah selesai. Juga sebenarnya untuk persamaan ini, jadi persamaan matriks transformasi, selain bisa digunakan untuk mentransformasi atau mengubah susunan dari vektor displacement, matriks transformasi juga bisa. Ini khusus untuk trust ya, saya kurang. Matriks transformasi sistem trust dua dimensi, hanya untuk dua dimensi saja. Jadi nanti kalau misalnya ada trust tiga dimensi, susunan matriksnya akan berbeda, apalagi untuk frame itu pasti akan berbeda juga. Jadi ini yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang ini, udah 1 jam kah? Saya nggak ngerti. Ini hanya khusus untuk matriks atau sistem struktur trust dua dimensi. Oke. Yang perlu saya tambahkan, matriks transformasi ini selain bisa digunakan untuk mengubah susunan vektor displacement, juga sama bisa digunakan untuk susunan vektor gaya. Jadi bisa kita gunakan rumus atau persamaan ini, Fe sama dengan T dikali dengan F elemen. Jadi sama. Oke. Jadi mau bisa dipakai ini yang atas untuk deformasi, bisa juga kita gunakan sebagai untuk transformasi dari vektor gaya. Oke, terakhir. Oke, sebelum saya masuk selanjutnya, mungkin ada dua pokok bahasan yang mau saya sampaikan. Untuk kuis, ini silakan kuis. Bagi yang masih bertahan sampai sekarang, silakan sampaikan ke temannya yang sudah KO. Ada dua yang mau saya sampaikan yang harus kalian kerjakan. Jadi yang pertama, mana tadi? Saya ingin kalian menulis ini matriks kekakuan elemen untuk trust dua dimensi. Jadi kalian tuliskan matriks kekakuan elemen trust dua dimensi. Dari sini ya, cuman ini saja. Kalian tugasnya hanya saya ingin menyuruh kalian menulis saja. Jadi tulis di buku kalian atau di kertas kosong, terserah, entah folio, HVS. Pertama matriks kekakuan elemen trust dua dimensi, jadi mulai Fi, Gi, Fj dan seterusnya sampai ke sini ya, semuanya ini. Atau mungkin saya berikan ini, inilah, inilah. Atau sekalian ini ya. Ini kalian tulis matriks kekakuan elemen trust. Ini kalian tulis di buku kalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen kalian menuliskan ini untuk matriks transformasi. Matriks transformasi untuk sistem trust dua dimensi. Jadi yang pertama kalian tulis matriks kekakuan elemen, yang kedua kalian tulis tangan matriks transformasi, dan harus usahakan satu halaman ya, satu halaman. Jadi di foto ditulis, saya kira kalau misalnya satu halaman nggak cukup ya, ini nggak usah penjelasannya nggak usah ditulis, nggak masalah. Yang penting kalian dari awalnya yang penjabarannya seperti apa, kemudian disederhanakan seperti apa, kalian tulis di kertas di buku kalian. Dan jangan lupa di kertas itu tulis nama dan NIM kalian. Jadi kalian nggak mencontek dari pekerjaan teman kalian atau mengupload ulang, tapi kalian juga menulis secara manual, kalian sendiri yang menulis. Minta tolong mencontoh boleh, mencontoh pekerjaannya teman boleh, tapi yang jelas saya pengen kalian menulis sendiri. Kalau mahasiswa nggak punya buku ya beli ya. Saya kira yang namanya mahasiswa atau pelajar ya senjata utamanya ya buku sama pulpen lah, paling nggak itu. Kalau nggak punya ya silakan beli, atau ya kepepetnya pinjem lah.
Oke, silakan tulis yang pertama itu. Ini ya, matriks kekakuan elemen. Kalian tuliskan mulai dari FI, AE per L, dan seterusnya. Usahakan satu halaman. Kalau satu halaman nggak cukup, mungkin ini nggak perlu penjelasan. Kalau cukup ya boleh kalian berikan penjelasan. Kemudian yang kedua, tuliskan matriks transformasi. Itu silakan kalian foto, kemudian kalian upload di WhatsApp group. Di WhatsApp group juga selain selain nama dan NIM kalian berikan di apa namanya? Buku di kertasnya ya. Jadi kalian tulis nama dan NIM kalian, kemudian di posting WhatsApp group kalian juga tuliskan nama, mungkin kalau foto saya kira nggak bisa di-enter ya. Jadi mungkin nama kemudian dalam kurung NIM kalian. Jadi nggak usah di-enter nama lengkap atau nama singkatan terserah, yang jelas nama lengkap ya. Nama lengkap kemudian dalam kurung NIM kalian. Jadi biar saya ngeceknya lebih mudah. Oke, itu silakan dikerjakan dan dikirim di WhatsApp group. Saya kira ya paling paling lambat ini hari Senin ya. Saya buat video ini hari Senin. Ya paling lambat mungkin saya upload mungkin nanti siang. Terakhir mungkin saya kasih waktu 3 hari aja ya. Saya kira ini cuman nulis saja, hanya mendengarkan saja. Itu silakan tugasnya dikerjakan. Sekarang kita lanjut agar nggak terlalu panjang. Oke, kita sampai mana tadi? Ini sudah. Oke, ini kita masuk ke sini. Sekarang kita mau menuliskan matriks kekakuan elemen dalam koordinat global. Kok habis? Jadi matriks kekakuan elemen dalam koordinat global ini ya mungkin tinggal 10 menit atau 15 menit ya, sedikit aja ini. Jadi matriks kekakuan global nanti rumusannya seperti apa, nanti kita coba jelaskan. Pertama kita tuliskan F sama dengan K, ini seperti yang rumus awal tadi. K dikali dengan U kecil ya. UE. Seperti ini. Kemudian ini kita kalikan dengan matriks transformasi. Jadi kita kalikan dengan matriks transformasi yang awalnya di situ. Jadi yang sebelah kanan kita berikan T, kemudian ini F, kemudian ini sama, masih K, oke, sama. Kemudian di sini ada T elemen, dikali dengan U, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pengen di sini agar T-nya hilang, maka kita harus kalikan dengan matriks T inverse atau ya T inverse ya. T inverse. Kita taruh di paling awal. Jadi ini ada T inverse min 1. Jadi dari awal dikalikan, kemudian ada T kemudian dikali dengan F, F-nya masih sama. Oh, ya ini ada sedikit yang keliru. Dari awal sini ke sana, awalnya adalah F kecil, kita ubah menjadi F besar. Jadi samaannya ini. F kecil sama dengan T kali dengan F besar atau U sama dengan T kali U besar. Jadi itu yang sedikit yang keliru. Kira nggak apa-apa. Ini diubah menjadi F besar, kemudian ini juga diubah menjadi U kecil. U besar ya. Jadi T yang awalnya F kecil kita ubah menjadi F besar. Ini F besar juga. Jadi F sama dengan T dikali dengan F besar, U sama dengan T dikali dengan U besar. Artinya ini nggak dikali U ya, nggak dikali dengan T ya. Artinya memang
kita transformasikan ke koordinat global, atau ya seperti itu ya, yang persamaan yang tadi. Kemudian ini sama, benar, yang ini dikalikan dengan T inverse yang ditaruh di sebelah paling kiri. Ini T inverse, kemudian ini K-nya masih, kemudian transformasinya masih sama, kemudian ini adalah U besar sama seperti ini. Ini agak, ini mungkin saya tuliskan sedikit di sini, tuliskan ulang kecil aja ya, dikali dengan T inverse. Jadi menjadi seperti ini, baris ketiga. Kemudian untuk ini, kalau kita kalikan T inverse dikali dengan T, itu maka akan muncul nilainya sama dengan 1. Jadi kalau T dikalikan dengan, atau matriks dikalikan dengan matriksnya sendiri diinverskan, itu ya sama seperti kalau misalnya itu ada T ya, T dibagi T, T dibagi T sama dengan 1 ya, kira-kira seperti itu. Artinya 1 kali F, F besar, ini sama dengan, kita tuliskan ulang, T min 1. Oke. Kemudian ini ada K, koordinat, atau apa, matriks kekakuan ya, kekakuan pada koordinat lokal, kemudian dikali dengan T, dikali dengan U besar. Kemudian ini bisa kita kurung, atau kita berikan suatu notasi kurung besar seperti ini. Artinya ini kita ubah menjadi notasi yang baru. Jadi di sini ada F, F besar masih sama dengan yang 3T inverse dikali K dikali dengan T, itu kita ubah menjadi notasi baru yang namanya adalah, di sini saya buat K besar, K global elemen dikali dengan U elemen. Jadi seperti ini. Artinya untuk kekakuan elemen pada koordinat global, kita bisa menggunakan K global sama dengan T inverse dikali K lokal dikali dengan T. Di mana nanti khusus matriks transformasi, karena kita tadi ada trigonometri ya, susunan seperti tadi itu, maka kita bisa buat lebih mudah. Jadi dengan T inverse itu sama dengan, ternyata kalau kita cek itu nilainya akan sama dengan T, kita transposkan. Jadi ada inverse, ada transpose. Jadi kalau transpose itu hanya mengubah susunan elemennya saja, tapi kalau inverse ya nanti akan sedikit lebih rumit caranya. Mungkin saya ngerti di apa ya, statika dan apa namanya yang diajarkan Prof Imam, itu saya kira sudah diajarkan cara mencari inverse, ada metode Gauss-Jordan atau metode apa ya, metode determinan ya, saya nggak ngerti. Tapi karena ini masih sederhana, jadi T inverse itu ternyata lebih mudah kalau kita hitung menggunakan T transpose. Kalau transpose hanya mengubah saja, silakan kalian cari transpose itu apa, inverse itu apa. Itu yang selanjutnya. Kemudian terakhir, masih ada waktu sedikit. Ini juga penting saya sampaikan sebelum mungkin insya Allah untuk video selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari rumus-rumus yang sudah saya sampaikan. Ini sepertinya sudah 1 jam lebih. Nanti yang rumus-rumus yang sudah saya sampaikan, caranya aplikasi pengerjaannya seperti apa, nanti kita coba menggunakan contoh soal saja. Oke, sekarang ini kan saya copy, karena kita masih membutuhkan ini. Oke, copy. Saya taruh di bawah di sini. Oke. Untuk rumus ini, mungkin kita bisa tulis. Ini adalah persamaan
keseimbangan persamaan keseimbangan elemen pada koordinat global, atau boleh kita sebut dengan force and displacement equilibrium, atau keseimbangan gaya dan displacement, atau bisa sebut keseimbangan gaya displacement atau gaya perpindahan ya, karena kita bahasa Indonesia. Atau boleh kita sebut tadi ada force, force, displacement, equilibrium. Ya, intinya keseimbangan gaya dan perpindahan. Gayanya adalah F, perpindahannya adalah U. Kemudian dari persamaan umum seperti ini, nanti kita bisa breakdown. Nanti ada metode yang namanya rearrangement. Rearrangement matrix. Nanti akan saya jelaskan mungkin sedikit karena rearrangement matrix disingkat, mungkin saya jelaskan di video ketiga. Nanti video keempat mulai kita masuk ke contoh soal. Karena kita masih butuh, karena kita main manual ya, jadi harus butuh banyak masukan untuk landasannya kita sebagai nanti kita pengerjaannya. Jadi nanti kita pecah menjadi menggunakan metode rearrangement matrix, kita pecah menjadi nanti untuk F, nanti ada 2 bagian. Jadi yang pertama adalah FE, yang kedua adalah FR. Jadi ada FE, ada FR. Itu kalau kita berikan suatu keterangan di sini, ini adalah external force atau gaya eksternal, kemudian FR itu adalah reaction atau internal force. Atau ya gaya-gaya reaksi lah. External force itu mungkin pembebanan, FR nanti bisa gaya dalam atau reaksi atau mungkin aksialnya, atau gaya dalam ya antara reaksi atau gaya aksial. Kemudian itu ini FE ya, jadi ini enggak terlalu jelas. Jadi FE dan FR, jadi mulai F biasa kita pecah menjadi FE dan FR menggunakan metode rearrangement matrix. Rearrangement matrix itu apa? Nanti kita coba bahas di video selanjutnya, di video ketiga ya. Atau sebenarnya di kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan, saya buat video rearrangement matrix. Nanti boleh kalian sambil lihat di situ. Nanti saya sampaikan untuk yang video ketiga juga kira-kira hampir mirip. Kemudian untuk matriks kekakuan, dia dipecah menjadi 4 bagian. Ada K, K pertama, K kedua, K ketiga, dan K keempat. Ini kita rujuk ke posisi elemennya saja. Jadi posisi baris pertama, kolom pertama, baris ke-1, kolom kedua, baris kedua, kolom 1, baris kedua, kolom kedua. Jadi ada K11, K12, K21, dan K22. Jadi dipecah menjadi 4 bagian. Kemudian matriks deformasi kita pecah menjadi U, dan UK. Jadi kalau kita definisikan, UU ini adalah unknown displacement. Kemudian kalau UK adalah known displacement. KK. Atau non displacement bisa kita sebut sebagai kondisi batas displacement. Sama. Jadi yang unknown itu adalah displacement yang masih belum diketahui. Kalau yang known displacement adalah displacement atau perpindahan yang sudah kita ketahui. Di mana kondisi batas UK ini, saya taruh di sini, nilai UK, kondisi batasnya itu sama dengan 0, karena
Ya, yang kita ketahui ya, yang artinya yang nilai kondisi displacement-nya sama dengan nilainya 0. Nanti kita coba cek maksudnya seperti apa sih. Ini kalian baca saja atau kalian saksikan aja dulu untuk videonya. Kemudian untuk selanjutnya ada external force, ada internal force atau reaction force. Itu untuk pengerjaannya nilai Fe ini masih berupa matriks kolom, nilainya adalah K11. Jadi yang digunakan hanya K11 saja dikali dengan U. Jadi nggak digunakan semuanya, tapi yang digunakan adalah bagian ya K11 ya. Nanti K11 itu apa, K12 itu caranya baginya seperti apa. Nanti kita coba jelaskan di mungkin video keempat. Ini untuk mencari external force. Fe sama dengan K11 dikali U. Kemudian untuk Fr atau gaya-gaya reaksi itu kita menggunakan hanya K21. K21 dikali dengan UU. Jadi yang digunakan hanya K21 saja. Kemudian untuk mencari nilai UU di sini kita menggunakan rumus yang di paling atas itu, rumus yang pertama, nilainya adalah K11 kita inverse-kan. Kalau ini kita harus mau nggak mau harus membuat inverse, perumusan inverse, nggak bisa kita langsung transpose ya. Jadi transpose itu hanya berlaku untuk tadi matriks transformasi. Kalau ini harus mau nggak mau kita harus menginverse kan. Kemudian UU, ini U ya, bukan UN. U besar U sama dengan K11 inverse dikali dengan FE. Jadi kita tinggal balik. Kemudian terakhir, ini mungkin hampir sama, saya tuliskan aja ulang, di mana F kecil nanti mungkin sama ya, ini mungkin sama seperti yang tadi. Fe itu sama dengan TE, T elemen. Oh ini F ini adalah untuk mencari gaya aksial. Untuk mencari gaya aksial. Jadi ada beberapa tahapan, ada tiga paling enggak ya, tiga tahapan untuk mencari pertama displacement, kemudian mencari reaksi, kemudian mencari gaya aksial masing-masing elemen. Jadi ini T dikali dengan K, K global, kemudian dikali dengan ini K ya, K global dikali dengan U elemen. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Saya harap ada beberapa, paling nggak satu atau dua, atau ya saya harapnya sih semuanya. Tapi kalau misalnya kalian nggak masih apa ya, saya tahu ini terlalu panjang, saya kira lebih dari 1 jam. Silakan kalau bisa disaksikan video ini secara penuh, tapi kalau nggak kuat, nggak mampu, silakan lambaikan tangan, silakan langsung download saja program tulisan saya di Microsoft Word yang nantinya akan saya tampilkan sertakan link downloadnya di deskripsi. Silakan dibaca. Kemudian jangan lupa tadi ada tugas atau kuis ya. Ada dua tadi, ada dua tugas kuisnya yang harus kalian kerjakan. Silakan cari sendiri. Kalau pengen random ya silakan, atau kalau enggak tanya ke teman kalian yang menonton sampai full. Oke, itu untuk yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.